Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Fauziah Balkis, berasal dari program studi perbankan syariah di Universitas Juanda Bogor. Saya telah mengabdi sebagai pendidik sejak tahun 2019 dengan bidang ahli Ulumul Quran. Dengan riwayat pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Prodi Muamalah, S2 di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S3 di program doktoral PT IKI Jakarta. Dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran demi mencetak kelulusan yang kompeten, berakhlak, dan siap bersaing di dunia kerja. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode student-centered learning yang memfokuskan pada partisipasi aktif mahasiswa. Beberapa pendekatan yang saya gunakan diantaranya adalah problem-based learning, project-based learning, dan collaborative learning. Dengan metode ini, mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami konsep secara teori, namun juga mampu menerapkannya secara praktis dalam kehidupan nyata maupun dunia kerja. Saya juga mengintegrasikan pengguna teknologi pembelajaran seperti Learning Management System atau LMS, video pembelajaran, dan diskusi daring, agar progres belajar menjadi lebih fleksibel, menarik, dan adaptif terhadap kebutuhan generasi saat ini. Evaluasi pembelajaran saya lakukan secara holistik, tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, keterlibatan, dan pengembangan soft skill mahasiswa. Saya percaya bahwa menjadi dosen bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan membimbing mahasiswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat. Baik, itu sepenggal perkenalan dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Kemarin kita sudah pertemuan keberapa hari ini? Materi apa kemarin? Ada yang bisa menjelaskan sedikit saja apa itu tentang pengantar Al-Quran sebelum kita berbicara tentang materi hari ini apa, kemudian Ibu absen, mungkin ada yang mendahului untuk mengabsen. Saya hadir loh Bu dari minggu kemarin. Ada sedikit saja tentang turunnya Al-Quran. Ya, boleh. Kenalkan nama saya Imam. Boleh berdiri. Kenalkan nama saya Imam Albani dari PBA. Tentang pengantar Al-Quran. Bahwasanya sejarah tentang Al-Quran yaitu turunkan pada tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Nah, turun kemarin pengantar Al-Quran membicarakan tentang itu. Ada masuk sini ya. Oke, ada yang lebih lengkap bahwa kemarin kayaknya lebih jelas banyak membahas tentang turunnya Al-Quran. Kemarin tuh kayaknya ada yang sampai ceritakan 3 halaman. Turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Tadi sedikit menjelaskan teks apa? Zahra. Zahra. Allah, pantas seindah bunga ya. Zahra menjelaskan bahwa apa tadi kita Zahra? Turunnya Al-Quran adalah prosesnya itu tidak hanya satu kali. Ada yang menjelaskan lagi tentang Nuzulul Quran? Siapa? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Anjani dari Prodi PBA, bahwa turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Kenapa? Karena dijelaskan di surat Al-Furqan di ayat 32 yang artinya bahwa Allah menurunkan secara berangsur-angsur itu dikarenakan Allah ingin meneguhkan hati Nabi Muhammad, dan disebutkan di buku karya Imam As-Suyuti dalam
Al-Itqan fi Ulumil Quran bahwa bukan hanya tentang meneguhkan hati Nabi Muhammad, tapi untuk menguatkan iman umatnya Nabi Muhammad juga. Sip, keren. Siapa namanya? Anjay. Anjani. Wah, dijelaskan sedikit, ditambahkan oleh Anjani bahwa turunnya Al-Quran itu untuk meneguhkan keimanannya baik itu Nabi Muhammad SAW maupun umatnya. Kita lanjutkan pengertian nuzulul Quran. Kelihatan jelas slide-nya atau kurang besar? Kurang besar, terutama yang di belakang ya. Nah, apa sih nuzulul Quran? Nuzulul Quran terdiri dari kata-kata menurut Al-Hindar. Muluwin ila asfali, uncur dari atas ke bawah. Ya. Turun secara berangsur-angsur ini secara arti, secara hermeneutiknya. Turun diartikan secara majazi, tidak secara hakiki. Ya. Adapun pengertian lain dari nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Susunan idhofah. Paham pasti ya PBA ya? Anggut-anggut. PBSSI paham? Insyaallah. Kita berusaha untuk memahamkan ya, karena fokusnya tetapi hari ini adalah tentang ulumul Quran. Nanti bisa tanya-tanya sama teman PBA. Duduknya kalau bisa tuh digabung. Jangan PBA, PBA, PBS, PBS. Biar saling saut-sautan, saling tektokan. Penggunaan dalam istilah nuzul Quran, turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah saja. Turun saja Al-Quran, tidak seperti itu. Bisa kita artikan menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena Al-Quran tidaklah berbentuk materi atau fisik. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, apakah Al-Quran itu adalah belum? Siapa yang bisa? Silakan. Apakah Al-Quran itu makhluk? Sehingga di sini kok di definisinya dijelaskan bahwa jangan katakan Al-Quran adalah dari materi atau fisik. Silakan. Ayo. Ada? Atau selainnya? Siapa yang bisa menjelaskan apakah Al-Quran itu makhluk? Ada? Ya, boleh. Sebutkan nama. Alasan mengapa Al-Quran tidak boleh kita sebut sebagai makhluk karena Al-Quran itu dan bahwa memang itu adalah kalamullah, yang mana kalamullah itu bersih dari ucapan maupun huruf, sehingga ketika kita menyebutkan Al-Quran itu makhluk, maka itu kita sama saja menyamakan Allah dengan Selalu mengulang biar seperti Al-Quran yang turunnya berangsur-angsur disebut terus biar selalu tertanam. Tadi Zahra langsung sekarang tadi sharing begini. Selanjutnya, akhirnya nuzulul Quran tadi yang dijelaskan bahwa penyampaian informasi atau transfer yang kemudian disebut dengan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara, harus pakai perantara. Jadi ada sinyalnya. Oke, tuh. Selanjutnya, dalil turunnya Al-Quran terjadi pada malam Jumat, ya, 17 Ramadan di Gua Hiro, tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti usia Nabi saat itu 41 tahun. Nah, kemudian apa ayatnya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini juga akan menjadi dalil. Nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Quran. Nanti kita akan temui nama lain Al-Quran itu ada berapa. Kemarin ketika nama-nama Al-Quran sudah dijelaskan bahwa nama Al-Quran ada berapa? Kurang lebih ada berapa?
Lima apa sudah? Bulan Ramadan adalah bulan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Pembeda apa maksudnya? Adalah antara yang benar dan itulah kemarin dijelaskan hudal linnas, pedoman bagi umat Islam, karena untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Paham sampai sini? Selanjutnya adalah proses turunnya Al-Quran. Ini tadi udah paham banget. Ada 3 tahapan, ada 3 proses dalam turunnya. Yang pertama adalah Al-Quran ditempatkan di Lauhul Mahfuz, tempat catatan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kamu lahir kapan, kemudian nikahnya nanti sama siapa, jodohnya sama siapa, rizkinya sebesar apa, kemudian kapan kamu akhirnya mengakhiri hidup ini, itu sudah tercari. Kemudian proses kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah secara berangsur-angsur. Tahap 3, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Jadi sudah nih kalau ini secara keseluruhan, ya, ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara keseluruhan. Tadi Pak salah bicara ini. Kalau salah, teman-teman berhak untuk bilang, Ibu maaf, koreksi. Sebenarnya timbang blur. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Kemudian ke tahap 3, kepada malaikat, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, boleh? Ya. Mengenai dalil bisa tolong menjelaskan. Itu kan menjadi dalil bahwa di bulan tersebut yaitu bulan Ramadan jadi bulan di mana turunnya. Namun di pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur. Tapi yang dimaksud turun di situ itu turun bagaimana? Ya. Ada pertanyaan menarik dari Syaifuddin. Ada teman-teman yang sudah paham ini atau mau menambahkan? Ini udah kayaknya udah pernah kita singgung. Ada? Silakan. Teman-teman? PBS, SI, PBA? Belum? Belum, Pak? Oke. Tadi dijelaskan bahwa berangsur-angsur ini kan ceritanya, gitu ya. Nah, kita buka lagi dalil sebelumnya ya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian kita buka lagi. Nah, oh ini di atasnya. Peristiwa turunnya Al-Quran terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hiro. Ini di Gua Hiro ini adalah ayat pertama. Apa ayat pertama? Surah Al-Alaq ayat 6 sampai 10. Kalau gitu berarti kapan dong yang dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Ya. Kalau ini kan padahal dalam proses turunnya Al-Quran itu ada 3. Kapan kira-kira? Kapan? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Sehingga nanti ada ayat 1. Ini kita tulis ayat 1 ya. Kita pegang nih ayat 1. Bahwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu kayaknya momen penting banget. Tadi pertama
Al-Quran di bulan tersebut dengan nuzulul Quran, turunnya ke bumi. Kemudian secara keseluruhannya kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Tolong bacain ayat. Pasti kamu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Fi yaumin tanazzalul malaikatu war ruh. Ya, di akhir bulan serta mengiyakan Inna anzalna fi lailatul yang membedakan orang bingung. Ini yang benar Lailatul Qadar. Nuzulul Quran. Ya. Padahal di situ dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Padahal Lailatul Qadar itu diriwayatkan kapan? Al-Akhiri Tanggal 21 sampai. Al-Akhiri syahr Ramadan yang 10 hari itu apa? Ayatnya apa? Dalil-dalil yang berkaitan. Ada tersimpan di Lauhil Mahfuz dulu itu. Yang menjelaskan bahwa dalil ini Al-Quran ini disimpan di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz bal huwa Qur'anul Majid. Al-Quran yang mulia itu tersimpan di Lauhil Mahfuz. Ya. Poinnya di sini. Ya. Di ayat 21. Apa yang tersimpan? Coba teman-teman ada yang bisa buka surah Al-Buruj ayat 21 terjemahnya. Kayaknya balik baru tadi dulu ya. Ya betul. Ilmu. Bal huwa Qur'anun Majid Iya. Mahfuz. Ya, jadi maknanya betul, tapi tulisan ayatnya yang salah. Selanjutnya turun ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu turun ke Baitul Izzah adalah ketika pada malam Lailatul Qadar. Dalil yang menunjukkan Lailatul Qadar adalah dari kita jadikan diskusi. Ya. Kemudian turun kepada Rasulullah SAW, ya, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Apa dalilnya? Secara berangsur berbeda-beda secara kelompok-kelompok. Nah, yang pertama dari jumlah wahidah dari ayat yang sudah kita sebutkan dalam surah Al-Buruj tadi, ya, menjelaskan bahwa Al-Quran dulunya ada di Lauhil Mahfuz dalam keadaan cara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa tercuri sedikit, meskipun saat itu iblis memiliki akses. Kemudian kita tidak perlu bertanya tentang cara kapan mulai ada di situ. Kemudian kenapa? Ada sesuatu yang tidak sesuatu yang sudah Allah. Kenapa Allah menciptakan bumi? Atau kenapa Allah menciptakan buminya pada hari Ahad, pada hari Rabu, pada hari dan sebagainya? Kenapa terakhir menciptakan bumi itu pada hari Rabu dan juga Allah? Jadi pertanyaan. Kewajiban kita hanya beriman dan membenarkannya. Ini termasuk apa? Dalil termasuk iman kepada yang gaib. Dari kali kita gula, terus orang yang beriman kepada hal yang maksudnya yang baik itu bukan cerita. Tetapi apakah kita bisa melihat Allah? Apakah kita bisa melihat malaikat? Itulah yang disebut dengan sama kita mengimani hal-hal yang tidak terlihat adanya jin, tapi cukup tahu
sampai diceritakan bahwa malaikat diriwayatkan malaikat itu beriman karena ya memang sudah tahu Allah. Tetapi manusia itu tidak tahu tetapi mengimani itu. Makanya disebut bahwa manusia lebih sempurna daripada makhluk Allah. Cinta kita itu betul-betul sempurna. Jadi tetap bangga, jangan bilang pengen hidup kembali di masa lalu. Pengen seperti para sahabat yang bertemu Rasul. Jadi kita bersyukur apa? Kita memiliki keutamaan. Kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah melihat atau bersama-sama berbicara dengan Rasulullah, tetapi cinta kita baru kalau teman-teman ini dikasih rezeki ke Masjid Nabawi, itu gimana? Nangis kan? Nangisnya kenapa? Apa? Nangis kenapa? Ya Allah, akhirnya aku bisa ketemu dan anakku jago bicara. Jumlah ayat berapa? 286. Nah, 286 tentang apa? Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan. Tapi bukan itu. Menjadi ayat terakhir adalah ayat tentang riba. Nanti ibu cek ulang. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah ini ada 4. Tasbitu fu'adun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Meneguhkan hati daripada hikmah turunnya secara berangsur. Jadi harus tahu nih, kenapa sih kok nyicil sih? Ya. Jadi teman-teman udah tahu jawaban. Kemudian, nomor 2 adalah mawaqibatul hawadisi wal masailil lati taqa'u fi asri nubuwah. Relevan dengan peristiwa dan kejadian di zaman kenabian. Jadi Allah itu saking maha besarnya tahu kapan ayat akan diturunkan. Kemarin dibahas juga bahwa turunnya ayat Al-Quran, dia kalau sesuai dengan peristiwa, ini tahu oh ini. Tapi kalau misalnya tidak pas dengan kejadian peristiwa itu, maka harus buka-buka dulu. Yang mana ya yang waktu itu? Oke. Kemudian apa ini? At-tadarruju fi tasyri'i wa bayanil ahkami wal hududi. Tahapan dalam penetapan hukum. Sehingga menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasnya. Makanya sebagian Al-Quran ada sebagian tentang riwayat, sebagian tentang hukum, sebagian tentang cerita-cerita itu, sebagiannya lagi meneguhkan tentang tidak. Kemudian ibtalu i'tiradul kufar, penentangan terhadap kufar, orang-orang kafir, ya. Jadi ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara menentang orang-orang kafir. Nah, mana ayat yang menunjukkan bahwa untuk meneguhkan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Apa sih dalil yang meneguhkan bahwa harus ada bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur itu untuk meneguhkan keimanan kita semua? Ada yang bisa? Sekarang kita bentuk kelompok, ya, kita bentuk kelompok untuk mencari tadi yang menjadi PR. Apa tadi PR-nya? Menjadi masih tanda tanya dalil bahwa turunnya Al-Quran itu Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ya, mempresentasikannya ke depan. Ya, perwakilan perempuan 1, laki-laki 1.
Saya membaca daripada perkataan Sayyidina Ibnu Abbas. Al-Qur'an Ibnu Abbas anzilal Qur'an minal lauhil mahfuz jumlatan wahidah ilal Ka'bah fi sama'i dunya. Thumma nuzila bihi Jibril alaihi salam nujuman yakni al-ayah wal ayatain fi awqatin mukhtalifah fi ihda wa ishrina sanatan. Sahabat Ibnu Abbas berkata, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh kepada para malaikat pencatat wahyu di langit kedua. Kemudian Jibril turun membawanya secara berangsur, 1 dan 2 ayat, di waktu yang berbeda-beda selama 21 tahun. Dan itu dari Syekh Abdul Billah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Jadi dalam riwayat Ibnu Abbas ini ditegaskan bahwa turunnya Al-Quran secara menyeluruh terjadi saat malam Lailatul Qadar yang bertepatan pada malam ke-24 Ramadan. Lalu menurut Imamul Mufassirin yang merupakan seorang pemimpin pakar tafsir, Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jabir At-Tabari menjelaskan riwayat di atas dalam kitab tafsirnya berikut ini. Kama hadatsana Abu Quraib qala kana Abu Bakar bin Ayyas anil Amash an Hasan bin Abdil Ashwas an Sa'id bin Jubair qala unzilal Qur'an jumlatan dzikr fi lailati arba'in wa 20 min Ramadan faju'ila fi baitil izzah. Sebagaimana bercerita kepadaku Abu Hurairah, beliau berkata bercerita kepadaku Abu Bakar bin Ayyash dari Al-Amash dari Hasan bin Abi Al-Ashras dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam 24 dari bulan Ramadan, kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Satu lagi perempuan, nanti habis ini tolong ada yang maju untuk menyimpulkan apa tema hari ini yang kita akan sekarang. Sekarang siapa perempuan masih membicarakan tentang sama? Ada yang mau menambahkan? Ada yang perempuan? Ya. Sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ke depan? Hanya saya ingin ada pendapat berbeda yang mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan diturunkan pada tanggal 24, melainkan di tanggal 27. Dari mana saya bisa mengatakan? Dari Syekh Abdul Haq atau beberapa ulama juga mengatakan diambil dari surat Al-Qadar. Kita telah dulu surat Al-Qadar bahwasanya di setiap kata Al-Qadar itu ada 30 kalimat. Kita telah satu-satu. Pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ma adraka Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya matla'il fajr. Semuanya ada 30 kecuali huruf ataf wow tidak di situ. Di situ dikatakan atau disebutkan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar 4 kali. Hanya saja satu dari 4 itu tidak langsung disebutkan Lailatul Qadar, melainkan dengan kata ganti hiya. Salamun hiya. Di sini ada pertanyaan dari beberapa ulama, mengapa tidak disamakan saja? Kenapa nggak salamun Lailatul Qadar atau sebelumnya hiya khairum min alfi syahr? Kenapa nggak disamakan? Kenapa harus di kalimat ini, di kalimat yang keempat dalam Lailatul Qadar diganti menjadi hiya? Teman-teman bisa cek di Al-Quran, di surat Al-Qadar saja, itu semuanya total ada 30 kalimat, dan kalimat hiya ini yang harus Lailatul Qadar ada di kalimat atau di kata ke-27. Ini menjadi bukti atau menjadi dasar pendapat muncul bahwasanya Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Begitu juga pada 17 pada malam ke-17, kalau di Al-Qadar itu ada pada kata tanazzal yang bisa kita ambil atau kita patokkan dengan nuzulul Quran. Bisa cek sendiri teman-teman dalam surat Al-Qadar itu ada di kata tanazzalul malaika atau tanazzalnya saja.